Selamat datang jiwa yang terkasih. Jika kamu menemukan video ini, mungkin saat ini kamu sedang mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa dunia di sekitarmu tidak lagi terasa sama, bahwa kamu tidak lagi cocok dengan lingkunganmu. Mungkin orang-orang mulai berkata bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu dramatis, atau bahkan kehilangan arah. Tapi hari ini, izinkan aku mengatakan sesuatu dari hati. Kamu tidak sendirian, dan yang kamu alami adalah nyata. Yang terjadi sebenarnya adalah jiwamu sedang berubah. Ketika sebuah jiwa mulai terbangun, dunia di sekitarnya seringkali merespons dengan kebingungan. Yang dulunya terasa nyaman, kini terasa sempit. Percakapan menjadi dangkal. Tempat yang dulu kamu sebut rumah kini terasa seperti penjara. Bukan karena kamu menjadi lemah, tapi karena kamu mulai melihat kebenaran. Kebenaran bahwa kamu tidak lagi bisa berpura-pura merasa nyaman di tempat yang memang bukan untukmu. Faktanya, dalam ilmu fisika modern, ada bukti bahwa kesadaran manusia bisa memengaruhi realitas di tingkat yang sangat dalam. Artinya ketika getaran jiwamu naik, kamu tidak hanya menjauh dari lingkungan yang beracun, kamu mengubahnya. Dan perubahan itu bisa membuat orang-orang di sekitarmu merasa tidak nyaman. Jadi jika kamu merasa ingin meninggalkan sesuatu, sebuah kota, pekerjaan, hubungan, bahkan versi lama dari dirimu sendiri, percayalah pada dorongan itu. Itu bukan ketakutan. Itu adalah panggilan jiwamu untuk bertumbuh. Jika pesan ini menyentuh hatimu, silakan tekan tombol berlangganan agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya. Suka videonya, bagikan kepada orang yang kamu sayangi, dan tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu hadir dan siap menjalani perjalanan ini. Tetap bersama kami hingga akhir video, karena ada pesan penting yang sangat berharga menantimu di sana. Mari kita lanjutkan bersama. Mungkin kamu pernah mencoba bertahan. Kamu pernah meyakinkan diri bahwa kamu bisa menyesuaikan diri, bisa menjadi seperti yang orang lain harapkan. Kamu mengecilkan dirimu sendiri. Kamu belajar untuk diam, untuk tidak mengganggu. Tapi sekarang semua itu terasa tidak masuk akal lagi. Seolah ada suara lembut dari dalam yang berkata, kamu sudah selesai di sini. Semakin kamu mengabaikan bisikan itu, hidup terasa semakin berat. Tempat yang dulu kamu anggap rumah mulai terasa seperti beban. Udara terasa menekan, kata-kata orang terdengar kosong, dan hatimu mulai menolak segalanya. Bahkan makanan yang dulu kamu sukai terasa hambar. Bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang negatif, tapi karena jiwamu sedang dibimbing untuk keluar dari zona nyaman yang ternyata adalah ilusi. Ketika seseorang yang terpilih sedang dipanggil keluar dari suatu tempat, hidup akan mulai menunjukkan semua hal yang dulu kamu abaikan. Tiba-tiba kamu sadar betapa seringnya kamu memberi, tapi sangat jarang menerima. Kamu mulai merasakan bahwa keberadaanmu hanya dilihat sebagai sumber energi, bukan sebagai jiwa yang perlu dihormati. Kamu mulai merasa seperti cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Cermin yang memantulkan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Dan karena itu, kamu mulai dijauhi. Tapi jangan salah paham. Itu bukan penolakan, itu adalah pemisahan spiritual. Alam semesta sedang menarikmu keluar dari tempat yang tidak lagi selaras dengan getaranmu. Awalnya terasa seperti kehilangan, tapi sesungguhnya itu adalah kelahiran kembali. Saat getaranmu naik, lingkungan lama tidak bisa lagi menahan kehadiranmu. Maka pengkhianatan, kekecewaan, bahkan kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah melampaui tempat itu. Kamu tidak sedang lari dari dunia. Kamu sedang ditarik menuju tempat yang bisa menerima cahayamu. Dan di sisi lain dari kepergianmu, ada mahkota yang sudah menunggumu. Tahukah kamu mengapa hanya sedikit orang yang berhasil melewati tahap ini? Karena hanya sedikit yang sanggup bertahan dalam kesunyian begitu lama. Kesunyian bukan hanya tidak adanya suara, tapi juga tidak adanya validasi, tidak adanya dukungan, dan tidak adanya kepastian. Namun kamu tetap di sana. Duduk diam dalam kegelapan dengan hati terbuka dan jiwa yang penuh luka, tetap bertahan tanpa tahu kapan semuanya akan berubah. Sementara orang lain mencari perhatian, pengakuan, atau sekadar pelarian dari rasa sepi, kamu memilih untuk tetap hadir bersama dirimu sendiri.
Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kamu belajar mengenal dirimu lebih dalam. Kamu tidak menurunkan frekuensimu hanya demi diterima. Kamu tidak memalsukan dirimu agar disukai. Kamu tidak menjual keaslianmu demi kenyamanan sesaat. Dan disitulah kekuatanmu ditempa. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak menjadi pemimpin karena mereka populer. Mereka menjadi pemimpin karena mereka diuji dalam kesunyian. Ketika dunia sibuk membangun citra, kamu sedang menyembuhkan luka generasi. Ketika orang lain mengejar sorotan, kamu sedang berbicara dengan Tuhan dalam keheningan yang penuh air mata. Dan meski tak ada yang melihat, kamu terus bertumbuh. Itulah alasan mahkota itu begitu pas untukmu. Kamu tidak mewarisinya, kamu memperolehnya. Melalui setiap malam tanpa harapan, setiap doa yang tidak terjawab, dan setiap detik ketika kamu bisa saja menyerah. Tapi kamu tidak. Kebanyakan orang akan kehilangan arah jika berada di posisimu. Tapi kamu tetap hadir. Tanpa tepuk tangan. Tanpa pengakuan. Tanpa jaminan bahwa semuanya akan membaik. Kamu terus menjaga iman, bahkan ketika itu terasa sia-sia. Kamu membangun dirimu dari nol, hanya dengan rasa sakit yang jujur, harapan yang keras kepala, dan keberanian yang berasal dari tempat terdalam dalam jiwamu. Itulah sebabnya kamu adalah salah satu yang pertama menerima mahkotanya. Bukan karena suaramu paling keras, tapi karena kamu membuktikan dirimu dalam keheningan yang paling dalam. Kamu bukan hanya sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Setiap luka yang kamu hadapi, setiap keputusan berani yang kamu ambil, membawa dampak jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu adalah yang pertama dalam garis keturunanmu yang memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Kamu memilih untuk menyembuhkan, dan itu mengubah segalanya. Rasa sakit yang kamu rasakan tidak hanya milikmu. Itu adalah warisan diam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Rasa takut yang tidak dibicarakan, luka yang ditutupi oleh diam, dan trauma yang terus diwariskan tanpa pernah benar-benar disadari. Tapi kamu memutus rantai itu, bukan karena kamu paling kuat, bukan karena kamu paling siap, tapi karena kamu berkata cukup. Kamu menolak untuk terus hidup dalam kebisuan yang sama seperti mereka. Kamu berhenti menyembunyikan diri di balik senyum palsu dan mulai mengakui rasa sakitmu. Kamu menghadapi apa yang orang lain lari darinya. Dan karena itu, perang itu berhenti bersamamu. Kamu mempertanyakan keyakinan yang dulu dianggap mutlak. Kamu menantang kebiasaan keluarga yang selama ini dilindungi oleh budaya. Kita tidak bicara soal itu. Bahkan ketika kamu dijadikan kambing hitam, kamu tetap bertahan. Isolasi yang kamu alami bukanlah hukuman. Itu adalah bagian dari inisiasi jiwamu. Kamu dipisahkan agar bisa melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa. Saat mereka memilih bertahan, kamu memilih untuk berubah. Saat mereka menyembunyikan rasa sakit, kamu menggali dan membersihkannya. Kamu sedang membentuk akar baru bagi pohon keluargamu. Dan kini, saat kamu pergi, itu bukan sekadar pindah tempat. Itu adalah pembebasan rohani dari pola lama yang bisa terus mengikat generasi setelahmu. Kamu tidak mengkhianati keluargamu. Kamu sedang menyembuhkannya dengan cara paling radikal, dengan melepaskan beban yang seharusnya tidak pernah kamu pikul. Dan karena itu, kepergianmu bukanlah pelarian, itu adalah kenaikan derajat. Sejak awal kamu memang tidak pernah ditakdirkan untuk memperbaiki sistem ini. Kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang dari awal tidak pernah sejalan dengan jiwamu. Kamu selalu merasa ada yang salah dengan cara dunia ini berjalan. Bukan karena kamu pembangkang, tapi karena jiwamu menolak untuk menerima kebohongan sebagai kebenaran. Sistem ini mencoba membentukmu, mengajarkanmu untuk menekan intuisi, menolak panggilan jiwamu, dan mengikuti aturan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kebenaran batin. Kamu diajarkan untuk takut pada dirimu sendiri, meragukan anugerahmu, dan menyembah struktur yang hanya hidup dari ketaatan. Mungkin dulu kamu pernah mencoba bermain sesuai aturan itu, tapi jauh di dalam, jiwamu tidak pernah benar-benar setuju. Ketegangan yang kamu rasakan selama ini bukanlah kelemahan. Itu adalah perlawanan dari dalam.
Dunia membuatmu percaya bahwa tugasmu adalah memperbaiki yang rusak, untuk tetap tinggal di dalamnya dan mencoba membuatnya sedikit lebih baik. Tapi kamu mulai sadar, kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sejak awal memang tidak dibuat untuk menampung cahayamu. Sistem ini tidak dibangun untuk jiwa seperti milikmu. Ia dibangun untuk membengkokkanmu, memanfaatkanmu, dan membuatmu lelah dalam prosesnya. Dan itulah tipu daya terbesarnya. Membuatmu merasa bertanggung jawab atas kehancuran yang bukan kamu ciptakan. Kamu tidak dikirim ke dunia ini untuk menjadi penjaga bangunan yang sudah retak. Kamu datang untuk melampauinya. Untuk merancang sesuatu yang baru, yang murni, yang tidak bisa dibeli oleh keserakahan, yang tidak bisa dikendalikan oleh ketakutan. Kamu tidak dipanggil untuk meminta tempat di meja mereka. Kamu dipanggil untuk membangun meja baru yang tidak memaksamu mengecilkan dirimu agar cocok. Dan karena sistem menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan, ia mulai melawan. Tapi sekarang kamu tidak bisa dihentikan. Kamu adalah bukti bahwa ada jalan lain. Jalan yang bebas. Jalan yang sejati. Dan meski dunia tidak siap, kamu tetap melangkah. Karena kamu memang tidak ditakdirkan untuk memperbaikinya. Kamu ditakdirkan untuk melampauinya. Kepergianmu akan mengejutkan banyak orang. Bukan karena kamu membuat keributan, tapi karena ketidakhadiranmu adalah suara paling keras yang pernah mereka dengar. Orang-orang yang terbiasa menggantungkan diri pada ketenanganmu akan merasa kehilangan, bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena kamu tak lagi bisa mereka kendalikan. Selama ini, kamu memberi begitu banyak bagian dari dirimu tanpa menyadari bahwa sebagian orang hanya mencintaimu selama kamu tetap diam, tersedia, dan bisa dikendalikan. Mereka tidak menginginkan kehancuranmu, tapi mereka lebih nyaman ketika kamu ragu. Karena keraguan membuatmu patuh, tapi ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, semuanya berubah. Kamu mulai menetapkan batas, kamu berhenti menjelaskan dirimu, kamu mulai sembuh, dan tiba-tiba mereka tersinggung. Tapi ketidaknyamanan mereka bukanlah tanggung jawabmu. Itu adalah refleksi dari apa yang mereka lampirkan padamu. Bukan cintamu, tapi kepatuhanmu. Saat kamu pergi, kamu tidak hanya meninggalkan tempat atau orang. Kamu sedang membebaskan dirimu dari ikatan yang tak terlihat. Kamu sedang memutus kontrak jiwa yang tidak pernah kamu tanda tangani secara sadar. Dan ya, mereka akan bereaksi. Mereka akan memutar balik cerita. Mereka akan menyebutmu egois, tidak setia, tidak tahu berterima kasih. Tapi yang mereka maksud sebenarnya adalah, bagaimana bisa kamu berhenti menjadi apa yang aku butuhkan agar aku tetap merasa berkuasa? Itu bukan rasa bersalah yang harus kamu tanggung. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi sumber energi bagi orang lain. Kamu dilahirkan untuk menjadi utuh, bebas, dan berdaulat atas hidupmu sendiri. Dan sekarang kamu benar-benar menjadi itu. Kamu tidak hanya keluar dari ruangan. Kamu menghancurkan rantai-rantai yang tak terlihat. Kamu menutup pintu dengan keteguhan, bukan dengan dendam. Dan dalam dunia yang dibangun atas dasar kendali emosional, keberanian seperti itu bukan hanya langka, itu adalah kekuatan yang sejati.